Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya kelas 5? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, seperti biasa kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2 dengan materi interaksi sosial dalam pembangunan sosial. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Kalian masih ingat apa itu artinya interaksi sosial? Betul sekali, pasti masih ingat. Interaksi sosial yaitu suatu hubungan antara perorangan, kelompok dan kelompok, kemudian individu dan kelompok. Itu interaksi sosial. Kali ini kita akan membahas apa itu interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Kita lihat bersama. Yang pertama, arti dari interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya yaitu suatu perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bu Guru ulangi kembali, pembangunan sosial budaya yaitu suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, ya. Kemudian pembangunan sosial budaya dilaksanakan dalam berbagai aspek. Yang pertama, aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Itu tadi 3 aspek pembangunan sosial budaya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa nasional kita apa nak? Betul sekali, bahasa Indonesia. Kalau bahasa internasional kita bahasa Inggris. Nah, pembangunan dalam bidang bahasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia itu diajarkan di sekolah. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, kemudian tempat umum sebagai alat komunikasi utama kita, ya. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Dan yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan, ya. Yang selanjutnya yang kedua, tentang pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Yang di sini meliputi yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Misalnya itu kita buat contoh di Bali, ya. Nah, itu adat istiadatnya seperti pemakaman. Nah, itu dengan adat ngaben. Ya. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Ini misalnya kita harus saling menghormati kepada yang lebih tua dari kita. Nah, itu aspek adat istiadat dan tradisi. Aspek yang ketiga yaitu pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam, ya. Yang pertama, mengolah sumber daya alam. Jadi kita ada penebangan pohon. Nah, setelah ditebang kita harus menanamkan kembali. Jadi mengolah sumber daya alam. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak.
Nah, itu tadi seperti habis kita tebang, kita reboisasi kembali, ya. Baik anak-anak, selanjutnya upaya pembangunan sosial budaya oleh masyarakat. Berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat untuk membangun sosial budaya. Yang pertama yaitu membangun taman bacaan. Yang kedua, mengikuti kegiatan siskamling, ya, ronda malam. Yang ketiga, mengikuti kegiatan gotong royong. Yang keempat, turut serta dalam organisasi masyarakat. Dan yang terakhir, mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan serta mempromosikan tempat wisata kepada masyarakat luas. Itu contoh kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Selanjutnya, untuk interaksi dalam bidang pendidikan, ya, bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut, ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, dan yang ketiga pendidikan informal. Apa itu pendidikan formal dan apa itu pendidikan non formal serta informal? Kita bahas di sini, ya. Untuk pendidikan yang formal itu meliputi jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang seperti di TK, kemudian SD, MI, SMP, dan perguruan tinggi. Itu yang dalam pendidikan formal. Yang kedua, dalam pendidikan non formal, itu biasanya jalur pendidikannya ini melalui seperti bimbel, ada ekstra, ya. Kemudian ada kursus-kursus, bisa musik, menari, dan lain sebagainya. Itu non formal. Dan yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal ini yaitu jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar serta secara mandiri. Misalnya pendidikan dalam keluarga, kita biasanya ada aturan di rumah itu harus bagaimana. Nah, itu sesuai dengan aturan di dalam keluarga kita masing-masing. Itu pendidikan informal. Yang selanjutnya, ada macam-macam interaksi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Contohnya, berdiskusi dalam kelompok. Yang kedua, interaksi siswa dengan gurunya. Contohnya, guru sedang proses tanya jawab, ya, proses KBM berlangsung biasanya di dalam kelas. Nah, itu interaksi siswa dengan guru. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Misalnya dengan membaca buku. Yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Contohnya study tour, ya. Biasanya kita itu outbound kalau di sini, ya. Itu tadi 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Guru tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya di rumah. Dan tugas kalian kerjakan LKS tema 4 halaman 34 dan 60. Jadi evaluasi IPS, ya, dikerjakan di LKS, bukan di buku tugas. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, dan selalu sholat 5 waktu dan istiqomah sholat duhanya.
Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.